Jadi kemarin kita baru pulang dari New York, terus Los Angeles, terus Las Vegas. Terus kemudian kita di karantina 8 hari. Terus di dalam 8 hari itu saya sama istri benar-benar dapat kesempatan untuk lebih dekat ya, lebih intim, karena kita nggak pernah punya waktu sebanyak itu. Nah, istri sekarang ini udah kembali beraktivitas karena dia kerjanya juga banyak, dia juga ada kerja di Bandung. Jadi hari ini tidak ada karena dia sekarang lagi bertugas di Bandung gitu. Bang. Jadi jujur sih sebenarnya stigma atau pemikiran gue dulu tentang pernikahan itu akan berat. Ternyata di pernikahanku itu ternyata tidak, karena istriku dan aku tuh sama-sama bisa saling mengisi sih. Jadi istriku cukup sangat dewasa, aku juga punya caraku sendiri. Akhirnya kita bisa jadi lebih kompak sih sebenarnya, karena dua-duanya mau mengalah aja sih. Jadi jatuhnya tuh mungkin orang melihatnya ada yang gemas, ada yang senang, dan saya bersyukur aja karena kesan buruk tentang saya pelan-pelan mulai ada positifnya. Dimana saya sebenarnya kepengennya jadi bad boy yang sayang keluarga. Bad boy mah tetap. Karena menurut saya karakternya begitu. Cuman saya pengen coba merubah stigma bahwa bad boy itu selalu adalah pribadi yang harus dijauhin dan buruk. Karena ada juga kok bad boy yang bisa menjadi orang yang setia, penyayang, dan bertanggung jawab, ya kan? Gitu. Ada hal yang berubah? Banyak sih, berat badan gue nambah ya. Terus kemudian ada orang yang selalu aku pikirin ketika aku harus melakukan sesuatu atau mengambil keputusan. Itu aneh sih, biasanya gue egois banget dan nggak mikir panjang, tiba-tiba kayak gue pikiran sendiri, oh ya coba tanya pendapat istri, masukan dia. Terus juga ada orang yang aku khawatirkan, berarti aku cukup egois ya pas masih single ya gitu. Dan aku ngerasa bahwa pernikahan yang aku jalanin sekarang itu adalah satu berkat anugerah sih. Dulu gue takut sih sebenarnya nikah, karena gue banyak banget melihat orang-orang yang pernikahannya itu kok ribet banget, dramanya banyak, terus juga berakhir dengan kekecewaan, kesedihan, perpisahan. Dan gue juga datang dari keluarga yang termasuk broken home lah istilahnya, mama dan papa berpisah kan, jadi trauma itu cukup kuat sih, sehingga gue mungkin juga jadi takut nikahnya jadi lama. Ngebangun abang sendiri tuh ngilangin rasa trauma. Istriku ini berkat hadiah dia dari Tuhan, karena dia banyak sekali membuat aku tuh akhirnya tidak lagi khawatir. Itu dari dia, bagaimana dia nge-treat ngayomin, bersikap sesuai dengan porsiannya dia ya. Karena kalau itu kan bicara karakter ya, karakternya dia tuh ngelengkapin jadinya. Jadi akunya tuh juga jadi merasa tersupport, merasa hidup, merasa ada orang yang bisa nerima aku dengan segala bangsat-bangsatnya dulu ya. Edit dan dulu. Mas, gitu. Bang, tapi ngebentuk. Jadi aku tuh sama dia tuh udah bersepakat dari awal kita nikah, ini gue bukan dikit. Pertama, aku meminta, mengorder semua harta saya menjadi milik dia. Tapi kita tidak ada perintah ya. Jadi aku maunya semua ada di tangan dia yang mengatur, dia mengelola, dan saya tetap mantap. Gitu. Kalau nanti suatu hari nanti harta saya diambil atau saya dirugikan, saya udah ngomong sama dia, lakukan itu karena kamu istri, karena istri kan. Tapi saya tidak akan memaksakan itu, anggap aja itu kerugian saya dapat keputusan. Terus kemudian saya pengen keluarga ini punya prinsip. Prinsip pertama adalah kejujuran. Harus jujur. Karena kalau tidak jujur, maka keluarga itu akan tidak seperti keluarga. Karena isinya cuma basa-basi keluarga. Terus kemudian komunikasi. Kita harus bisa kompromi nih untuk sama-sama tidak sepakat atas suatu hal, tapi kita harus bisa jalani gitu. Terus kemudian komunikasi ini juga penting banget kalau ada keributan. Kalau ada masalah besar harus dikecilin. Kalau ada masalah kecil anggap aja nggak ada. Jadi jangan membesar-besarkan segala sesuatu karena kita jalannya bakalan jauh. Terus yang kemudian adalah saling menegur.
kalau misalnya kita ada salah, masing-masing harus tahu diri, jangan merasa selalu benar. Jadi dua-dua kalau boleh ngalah. Dan masih ada value-value lain sih ya. Tapi itu nomor 3 hal ini penting sih buat aku, dan itu kita bisa jalanin sih. Hampir dibilang nggak pernah berantem gitu jadinya, bahkan kita berusaha berkelahi ya. Saya berusaha mencari masalah dengan istri saya. Berakhir di kamar mandi aja. Omongan sebenarnya kita tidak menargetkan, tapi kita berusaha. Jadi dari awal tuh kita berusaha dengan juga kita melakukan hubungan suami istri, sampai juga kita cek ke dokter ya pasti. Dan semuanya baik-baik saja, tidak ada masalah. Tinggal masalah dari Tuhan aja ngasihnya. Dan kita ikutin waktu itu, karena aku pribadi pengennya sih sebenarnya ikut waktu yang Tuhan kasih, karena menurut aku itu jauh lebih baik sih ya. Kalau terburu-buru takutnya nanti nggak siap. Kalau memang kelamaan dan itu memang waktunya tepat, ya itu berkatnya mesti di situ ya. Jadi kita nggak ada terbebani nih sama punya omongan harus cepat, atau omongan orang yang menanyakan hal kayak gitu. Di waktunya yang tepat aja Tuhan kan yang lebih tahu. Honeymoon Sama Erigo, karena Erigo mau ngajak istri aku, karena sebenarnya istriku tuh ikut permintaan dari Erigo gitu. Jadi aku senang banget bisa ngajak istri jalan-jalan, dan dia juga banyak ngabisin waktu sama aku. Dan aku di situ merasa bahwa ternyata menikah tuh menyenangkan, dan jalan-jalan sama istri tuh seru gitu. Emosional banyak hilang. Jadi aku dulu kan orangnya emosional ya, apa tuh bawanya ngegas mulu, dan memang aku berangkat dari background itu. Jadi gue nggak ada nih hukum basa-basi, lo jual gue beli. Tapi setelah gue menikah, emosi gue lebih terkendali sih. Mungkin istri gue tuh menghadirkan positive vibes kan, jadi guanya juga jadi ke bawah sih. Istri gue tuh kan cadel ya, tapi dia pede aja. Terus kemudian dia tuh orangnya susah dijatuhin mentalnya. Dan dia anaknya tuh emang kalau dibilang pede, kepedean enggak juga. Dan dia tuh punya dua sisi. Dia punya sisi sebagai seorang pekerja corporate yang tegas, lalu dia macam-macam. Dia punya sisi kanak-kanakan yang kayak orang masih kecil. Jadi menyenangkan aja ketika akhirnya gue ketemu dua sisi ini gitu. Tapi gue jarang sih ketemu yang sisi ini ya, karena gue akan jadi kantornya dia ya, makanya gue nggak mau juga ya. Cepet banget tegas orangnya. Gue seringnya ketemu sisi yang playful. Jadi kita di rumah tuh lebih playful aja dia. Playful, main, have fun, komunikasi. Lo ada rencana ke Thailand? Iya, jadi konten-konten gue sama istri tuh di istri gue tau. Iya, gue didudukin lah. Kaki gue jadi kaki dia lah. Aduh, tapi ya di situ tuh fun ya. Nikah tuh ternyata bisa fun sih. Kalau cocok ya, kalau nggak cocok, lu nggak usah nikah. Ya, bahaya. tapi kan Nggak kenal. Tapi kan ya gitu. Lama-lama akhirnya makin ngerti satu sama lain sifatnya kayak gimana. Istri gue dulu waktu kecil main film. Dia tuh ada di beberapa film waktu masih umur 10 tahun. Tapi dia memang nggak tertarik dunia entertain. Jadi kalau dia sendiri pribadi nggak tertarik jadi influencer, dia nggak tertarik jadi selebgram, jadi artis. Dia nggak ke situ. Dia lebih ke, dia suka di corporate. Itu bidang dia, itu passion dia, dan akademis. Dia mungkin mau ngambil S3 kan. Banyak yang spesial, joget-joget di Times Square, orang bego sembari nungguin talent yang lain, itu kan masih nunggu ngapain ya gitu ya, joget TikTok gitu kan, joget TikTok. Tapi kita jogetnya ada polisi, maksudnya kita izin, soalnya itu kan jalan raya, jadi kita jogetnya pas lampu merah. Gitu. Enggak sih, itu sebenarnya dia cuma marah aja, kesel gitu. Tapi kan nggak tidur juga, cuma sama gue gimmick-gimmickin aja. Kesannya gue tidur di kamar mandi, soalnya follower gue tuh emang kampret. Kali kalau aku tersiksa. Tujuan gue menghibur diri sendiri. Iya, gue bikin konten tuh untuk menghibur diri sendiri, dan gue bagi. Ya lucunya orang terhibur juga gitu. Karena kan sekarang lagi COVID, lagi pandemi, lagi serba susah. Mau ngapain lagi gitu loh.
sekarang ini kita. Jadi kalau bisa menghibur diri sendiri itu hal yang bagus yang harus kita lakukan. Dan gue senengnya adalah gue jadi produktif. Ada hal yang tiap hari gue bisa lakukan. Bikin konten itu buat menghibur diri sendiri dan orang lain jadi satu produktivitas yang mengisi hari gue jadinya. Susah masih mencari Iya, iya, itu salah satu konten gue kan ada podcast curhatan itu. Itu agak sulit sih kadang-kadang untuk nge-reach mereka. Kayak kemarin tuh ada salah satu nama yang memang nggak pernah mau, tapi akhirnya mau. Nantilah kalau udah tayang ya. Soalnya kalau disebut sekarang nanti dia berubah pikiran guys, ya kan? Oke. Jadi gitu. Adensu, Kalau lu sangkut-sangkutin lagi ke sana, awak ini kan kurang tahu ya, bukan orangnya. Jadi kalau aku pribadi seperti omongan aku terakhir, kalau dia bisa membantu dari hal itu, ini siap membantu semampunya. Kalau aku pribadi, setiap orang punya jalannya masing-masing dan bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan, termasuk gue. Gue mengalami itu semua. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.